Allahku kuat. Jadi jangan samakan Allahku dengan Allahmu. Aku kuat. Ada yang akan menjagaku selalu. Anda beragama Nasrani, Anda berhak melaporkan ini. Ya, dengan pasal 156A KUHP penistaan agama. Karena Anda punya Allah menurut keyakinan Anda. Umat Islam berhak melaporkan si Hutanen ini karena umat Islam punya Allah. Saya pernah bertemu langsung dengan Hutanen ini di Jakarta juga dulu ya. Jadi saya tahu langsung. Kenapa saya berani mengatakan kutu loncat? Kita tetap berhak melaporkan sebagai apa? Pelajaran penting supaya tidak diulangi penistaan-penistaan agama baru yang ada di sekitar kita. Sudah muak, sudah cukup, sudah banyak dari awal sampai akhir, sampai detik ini penistaan-penistaan agama yang belum tertangani. Kita sampaikan kepada Anda semuanya, mari bagi Anda yang ingin menyisihkan hartanya, menyisihkan kemampuannya, doanya dan lain sebagainya, kita tunggu di Al-Jalil 4 Bondowoso yang diasuh oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Syarif, kemudian Dewan Pengasuh ada Ustadz Muhammad Yaqub yang hari ini kita bersama-sama sedang meninjau di lokasi pembangunan tersebut. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal penting tentang adanya kondusivitas di dalam negeri kita, Indonesia tercinta. Baiklah, sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal tentang satu, saya paling malas kalau misalkan mengomentari tentang adanya para penista-penista agama. Misalkan dilaporkannya siapa? Ade Armando. Dilaporkannya siapa? Denny Siregar. Dilaporkannya siapa? Apalagi yang namanya Abu Janda. Artinya, kita semuanya sebenarnya umat Islam sebagai orang yang pecinta ilmu, tidak usah terlalu terpengaruh dengan adanya aksi-aksi mereka yang sangat merugikan ketika kita komentari. Akan tapi, kita lihat dan kita awasi terus dan kita kawal terus apapun yang mereka angkat sebagai sepak terjang mereka dalam rangka memecah belah umat dan bangsa kita. Langsung saja, hari ini sangat ramai adanya perbincangan atau komentar-komentar terhadap adanya penista agama. Salah satunya, ini ada yang namanya siapa? Ferdinand, ya, Ferdinand Hutanen kalau tidak salah. Komentarnya seperti ini. Saya pikir untuk mengomentari Ferdinand Hutanen ini kurang lebihnya sama kalau kita mengomentari Abu Janda. Jadi bukan kelasnya lah. Artinya bukan, maksud saya mohon maaf, bukan kami merendahkan, bukan. Artinya kita menyampaikan komentar atau kritik terhadap orang-orang seperti ini tidak akan nyambung. Karena kita menyampaikan dengan keilmuan, mereka menyampaikan dengan nafsu dan akal saja. Maka ini kita sampaikan sekali lagi untuk umat Islam dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini biarkan warga negara Indonesia mencari kedamaiannya, ketentramannya dengan melaporkan Ferdinand Hutanen ini. Jadi supaya bagaimana di Indonesia tidak lagi dikacaukan oleh orang-orang tidak mempunyai kredibilitas. Kemudian saya sampaikan, mohon maaf, saya tidak mempunyai bahasa lain kecuali bahasa yang pantas untuk seorang yang melompat ke sini, melompat ke sana. Dulu saya lihat dia waktu di Demokrat, ya, insya Allah kalau tidak salah dia mengklaim dirinya sebagai musuh Jokowi atau anti Jokowi, dan intinya dia menentanglah terhadap kebijakan-kebijakan Jokowi. Wallahualam, kalau saya pribadi tidak, artinya saya pribadi siapapun itu ketika dalam rangka yang hak, kita akan bela, kita akan dukung, kita akan perhatikan. Siapapun juga ketika menyampaikan hal-hal atau menggiring satu opini yang batil dan ke arah kebatilan, ya kita akan sampaikan dengan tegas bahwa ini adalah yang batil. Ini salah satunya. Hutanen ini tidak. Jadi ketika dipecat oleh Demokrat, ya saya sampaikan tadi, mempertanggungjawabkan saja bahwa ini tidak mempunyai kredibilitas. Ya. Ketika dipecat oleh Demokrat, kabarnya dia langsung menjadi Jokower, kurang lebihnya begitu. Jadi sekali lagi ini adalah
gambaran track record daripada Hutanen. Jadi ketika saya membaca dari apa yang ditulis oleh Ferdinand ini, saya tidak kaget. Karena apa? Saya tahu sendiri, saya pernah bertemu sendiri, saya pernah bertemu langsung dengan Hutanen ini di Jakarta juga dulu ya. Jadi saya tahu langsung. Kenapa saya berani mengatakan kutu loncat? Saya lihat bacaannya ini, saya tidak kaget. Saya tidak kaget. Melihat tulisannya maksud saya tidak kaget. Ini saya bacakan. Kasihan sekali Allahmu. Ternyata lemah, harus dibela. Mungkin ini pada umumnya kita kan sekarang sudah tidak asing lagi. Membela Allah, membela Tuhan, membela agama, membela kebenaran. Ini yang saya maksud. Jadi kalau misalkan ini cerdas, tidak akan berkata sedemikian rupa. Kalau misalkan contoh, saya buktikan. Membela kebenaran, apakah kebenaran itu lemah? Tidak. Padahal kebenaran sampai kapanpun adalah kebenaran dan kekuatan yang akan dimiliki siapapun, bagi pendukungnya, bagi pemegangnya, bagi yang membawa kebenaran tersebut adalah kemenangan. Maka saya sampaikan sekali lagi, ini adalah salah satu berpikir jongkok kalau kata anak-anak sekarang yang lagi ngetren. Kemudian kalau aku sih, Allahku luar biasa katanya di sini ya. Maha segalanya. Dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela. Jadi sekali lagi, Anda semuanya rakyat Indonesia, terutama khususnya kepada kaum Nasrani, tidak perlu khawatir dengan hal ini dan tetap keep calm, tetap jaga kondusivitas, jaga keharmonisan, jaga kerukunan di dalam NKRI ini, tidak perlu terpancing oleh ulah kutu loncat semacam ini. Jadi biarkan ini diproses, ini dilaporkan oleh siapapun yang merasa punya Tuhan Allah atau punya Tuhan Allah dalam bahasa saya. Misalkan contoh Anda beragama Nasrani, Anda berhak melaporkan ini ya dengan pasal 156A KUHP penistaan agama, karena Anda punya Allah menurut keyakinan Anda. Umat Islam berhak melaporkan si Hutanen ini karena umat Islam punya Allah. Di sini ditulisnya Allah. Jadi semuanya berhak melaporkan. Anda semuanya berhak melaporkan. Satu diantaranya adalah ini sudah membuat satu kekacauan dan memecah adanya ketentraman dan kedamaian di dalam kita punya negeri dan bangsa, terutama kepada umat beragama. Sekali lagi, yang tidak bisa melaporkan ini hanyalah orang ateis yang tidak punya Tuhan. Allah artinya adalah Tuhan, Allah artinya Tuhan. Jadi semua yang bertuhan berhak melaporkan si Ferdinand Hutanen. Meskipun dia sudah minta maaf sebagaimana dalam video ini. Sahabat, selamat pagi. Saya ingin mengklarifikasi tentang riuhnya dan ramainya cuitan saya kemarin yang memang setelah itu saya tidak bisa memantau media sosial karena ada kesibukan yang tak bisa saya tinggal. Namun demikian, yang mau saya sampaikan kali ini adalah bahwa cuitan saya tersebut tidak sedang menyasar kelompok tertentu, kaum tertentu, orang tertentu, atau agama tertentu. Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter, di media sosial bahwa saya sedang down. Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya, antara pikiran dan hati saya. Pikiran saya menyatakan, "Hei Ferdinand, kau akan habis. Tidak ada yang bisa menjagamu, Allahmu lemah." Tetapi kemudian hati saya berkata, "Hei kau tidak. Allahku kuat. Jadi jangan samakan Allahku dengan Allahmu. Aku kuat. Ada yang akan menjagaku selalu." Kira-kira seperti itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Tapi kemudian orang merasa ada yang dituduh, merasa ada yang diserang, dan bahkan orang-orang tertentu yang selama ini selalu menggunakan kata tabayun, ternyata tidak tabayun, tetapi malah ikut-ikutan mempelintir. Tidak apa-apa. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada niat saya untuk menyerang kelompok tertentu, agama tertentu, kaum tertentu, atau orang tertentu. Itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya yang memang kebetulan kemarin saya sedang banyak beban, tapi tidak apa-apa. Saya minta maaf kepada siapapun yang merasa cuitan saya mengganggu atau membuat siapapun tidak nyaman. Tapi intinya bahwa itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya, bukan menyerang siapapun. Tidak mungkin saya bicara dengan orang lain
Allahmu, Allahku, karena kita punya Tuhan yang satu. Jadi tidak mungkin saya bicara seperti itu kepada siapapun, kecuali kepada diri saya sendiri. Saya harap dengan ini semua bisa mengerti, memahami, dan saya ucapkan terima kasih. Salam sehat selalu, semoga sejahtera. Tapi sekali lagi saya sampaikan, permintaan maaf Hutanen ini tidak tepat dan ini belum sempurna. Kenapa? Karena dia tidak mengakui secara langsung kesalahannya, bahwa dia telah melemahkan kata-kata Allah. Dan yang kedua, dia tidak menyebut kepada umat Islam, atau kepada umat Nasrani, atau kepada siapapun. Jadi, sekarang kita, khususnya Anda, dan wabil khusus, subscriber channel Benteng Akidah, tidak perlu khawatir, tidak perlu panik, tidak perlu risau. Kenapa? Karena orang-orang semacam ini, kutu loncat itu banyak dari dulu sampai sekarang. Di dalam Al-Quran juga disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wala in sa'altahum la yaqulunna innama nakhudu wa nal'ab. Sama dengan Ferdinand ini. Mereka ketika dilaporkan, kemudian dihujat oleh umat Islam dan umat beragama seluruh Indonesia, lalu dia nyesal. Dia nyesal. Kenapa? Karena dia sudah merasa terancam hidupnya. Mungkin tujuannya di awal, ya wallahualam, saya akan menyampaikan sedikit tentang penafsiran saya, meskipun Anda mengatakan ini suudzon, wallahualam, tapi ini adalah hal yang wajar ketika saya mempunyai satu penafsiran. Kenapa? Karena katanya pengakuan Hutanen sendiri, ketika mengatakan saya waktu itu labil, kurang lebihnya begitu ya bahasanya, artinya saat dia stres, saat dia bingung, entah itu bingung kekurangan uang, entah itu bingung kekurangan jabatan, entah itu bingung kekurangan apapun, sehingga dia akhirnya membuat satu pancingan berupa tulisan di dalam Twitternya tentang mengejek-ngejek Allah. Karena mungkin dia berpikir, hari ini kok sepertinya yang mengejek-ngejek Tuhan, menista agama, itu enak hidupnya, aman, tidak dihukum. Kemudian misalkan, ini mungkin menurut dia ya, sehingga dia merasa, oh ini jalan terbaik. Bagaimana saya menyelesaikan solusi atau mencari solusi dari persoalan saya, kegalauan saya. Jadi ngangkatlah dia sebagai penista agama, kurang lebihnya patut kita diduga sebagai penista agama dan patut kita laporkan bersama-sama agar apa? Semua kita kembalikan Indonesia menjadi negara yang kondusif, yang aman, damai, tentram, dan sejahtera insya Allah. Maka sekali lagi saya sampaikan, Anda tidak perlu risau. Apa kata ayat tadi? Bahwa ketika dia ditanya para penista agama, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Saya kan sedang bercanda. Oh, saya kan sedang panik. Oh, saya kan sedang risau. Saya kan sedang banyak masalah. Jadi saya nggak sadar atau apapun. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sebagai prinsip bagi Anda yang akan melaporkan Hutanen ini, apa kata Al-Qur'an? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Sampaikan Muhammad, sampaikan kepada mereka para penista agama, sampaikan kepada Hutanen. Abillah wa ayatihi, kamu kepada Allah, kepada ayatnya, kepada Rasulnya telah menistahkan, telah merendahkan, telah meremehkan. Maka ini kata Al-Quran. Jadi apapun yang dilakukan Hutanen tersebut, minta maaf, tapi permintaan maafnya tidak jelas, tidak pas, maka kita tetap berhak melaporkan sebagai apa? Pelajaran penting supaya tidak diulangi penistaan-penistaan agama baru yang ada di sekitar kita. Sudah muak, sudah cukup, sudah banyak dari awal sampai akhir, sampai detik ini penistaan-penistaan agama yang belum tertangani. Maka saya sampaikan kepada Bapak Kepolisian, Kapolri, kemudian Bapak Tito Karnavian, kepada siapapun yang mempunyai kendali kekuasaan hari ini, segera damaikan, tentramkan, jaga kondusivitas negeri kita NKRI dengan menerima laporan untuk Ferdinand ini dan menangkap para penista agama, pelaku kerusuhan secara tersistem di negeri kita tercinta. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan satu syair yang berbunyi, idza tam ma'aqlul mar'i qalla kalamuhu wa ayqin bihumqil mar'i in kana mukthira. Apa kata syair tersebut? Bahwasanya kalau orang itu sempurna akalnya, kalau orang itu memang orang yang bijaksana dan cerdas, dia akan sedikit berbicara. Ketika dia dilanda apapun dalam kehidupannya, dia mempunyai satu persoalan, dia tidak akan ngigau semacam orang tersebut. Tapi sebaliknya kata di dalam syair, bahwasanya orang yang cerdas, orang yang berakal, orang yang berilmu, dia akan sedikit berbicara, tapi sekali berbicara langsung bermanfaat. Semoga kita dijadikan orang-orang yang bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk yang lain, untuk bangsa, untuk agama pada khususnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Tetap
tegakkan keadilan, tetap kejar para penista agama, tetap lakukan yang terbaik untuk agama dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, "Anfiq ya Bilal, wala takhsha min dhil arsy iqlala." Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arasy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Kami penuhi panggilanmu, untukmu.